Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman semuanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, ini lanjutan hadis yang ke-6 di poin ketiga. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. 3. Aqwalus salafi fi tarki syubhat. Ini perkataan-perkataan ulama salaf dalam masalah meninggalkan syubhat. Qala Abu Darda, berkatalah oleh Abu Darda radhiyallahu an, tamamut taqwa ayat taqiyallahal abdu. Bermula kesempurnaan takwa itu bahwa takut kepada Allah oleh hamba. Bagaimana dia takut? Hatta yattaqihi mim misqali zarrah. Hingga takut dia akannya Allah dari seberat zarrah pun. Artinya apapun, sekecil apapun hal yang dia lakukan, selalu berusaha itu hal yang diridhai Allah. Wa hina yatruku ba'dha ma yara annahu halalun khasyata ay yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Lanjutan perkataan Abi Darda, dan ketika meninggalkan ia akan sebahagian sesuatu yang melihat ia bahwa sungguhnya sesuatu itu halal, khasyata, karena khawatir bahwa ada ianya sesuatu itu haram, hijaban, karena menghalangi antara dia dan antara yang haram. Itu kata Abi Darda. Abi Darda ini terkenal sebagai seorang yang sangat wara' sekali. Jadi kesempurnaan takwa, seseorang takut kepada Allah hingga dia hal sekecil apapun, kalau itu bisa menjatuhkan dia dalam kemarahan Allah, dia hindari. Bahkan ketika dia meninggalkan sesuatu yang dia lihat itu halal, karena khawatir terjatuh ke dalam yang haram, dia berusaha membentengi antara dia dan antara yang haram. Wa qala al-Hasanul Basri, berkatalah oleh Hasan al-Basri, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku kasiran minal halal makhafatal haram. Senantiasalah takwa itu melekat dengan orang yang bertakwa, senantiasalah takwa itu ada di orang yang muttaqin, sehingga taraku kasiran, mereka meninggalkan akan kebanyakan dari yang halal karena takut yang haram. Sampai yang halal pun takut, halal-halal yang khawatir halal itu menjerumuskan kepada yang haram, seperti hidup mewah misalkan. Kalau kita suka kemewahan, lama-lama ketika kebutuhan tak terpenuhi, terjatuhlah ke dalam yang haram. Waqala Tsauri, berkatalah oleh Sufyan Ats-Tsauri, innama summul muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa. Ittaqau ma la yuttaqa. Hanya saja dinamakan mereka akan orang yang bertakwa karena mereka itu ittaqau, mereka takut akan sesuatu yang tidak ditakuti. Sesuatu yang mestinya tidak ditakuti seperti yang halal, tapi mereka juga meninggalkan, maksudnya berlebihan dalam yang halal. Makanya disebut muttaqin menurut Sufyan Ats-Tsauri. Waruya an Ibni Umar, diriwayatkan dari Ibni Umar, qala, berkata ianya Ibni Umar, inni la uhibbu an adu'a. Sesungguhnya aku itu la ahabbu, sungguh aku menyukai an adu'a, da'a yadu'u, an adu'a, bahwa aku meninggalkan ya, di antaraku dan di antara yang haram, sitrah atau sutrah, satu penghalang minal halal, la ukhriquha, yang tidak akan aku robek akannya sutrah. Jadi Ibnu Umar menyatakan, aku suka, aku buat antara yang haram ada satu benteng, ada satu penghalang itu penghalang yang halal, supaya beliau tidak terjatuh ke dalam yang haram. Satu sutrah yang tidak akan pernah beliau sobek, beliau rusak akannya sutrah. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, la yusibu 'abdun haqiqatal iman, tidak akan mendapati oleh seorang hamba akan hakikat iman, hatta yaj'ala bainahu, hingga menjadikan ia antara dia dan antara yang haram hajizan, akan satu penghalang, satu dinding, minal halal, dari yang halal.
Artinya dia membentengi dirinya antara yang haram dengan dirinya. Ada dinding, dia nggak akan terjerumus ke dalam yang haram tersebut. Falamma alimaha adkhala mana? Wa hatta yada'al isma wa ma tusyabihuhu minhu, dan hingga meninggalkan ia akan dosa dan apa-apa yang menyerupai ia darinya dosa, tinggalkan dosa seluruhnya. Wa sabata an Abi Bakrin radhiyallahu an annahu akala syubhatan ghairu alimin biha. Telah sebut riwayat dari Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu, bahwa sungguhnya Abi Bakar itu akala syubhah, memakan dianya Abu Bakar akan satu syubhah ghairu alimin, hal keadaan Abu Bakar itu tidak mengetahui dengannya syubhah, pernah makan syubhat tanpa nggak tahu. Ini ceritanya kayak minum susu ya. Pernah kita dengar cerita minum susu yang diberikan oleh budaknya. Falamma alimaha, manakala mengetahuinya Abu Bakar akannya syubhah, adkhala yadahu fi fih, niscaya memasukkan dianya Abu Bakar akannya tangan dalam mulutnya, fataqayya'aha, maka memuntahkan ia akannya syubhat. Begitu beliau berusaha untuk mengeluarkan. Waqila Ibrahim bin Adham, dikatakan orang bagi Ibrahim bin Adham, alla tashrabu mimma Zamzam, kenapa engkau tidak minum dari air Zamzam? Ketika di Mekah beliau ditanyakan, karena beliau enggak minum air Zamzam. Ketika itu air Zamzam bukan dalam bentuk keran, kelihatannya masih di sumur. Faqala, berkata ianya Ibrahim bin Adham, lau kana lidalun la syaribtu, jikalau seandainya adalah bagiku itu timba, sungguh aku akan meminumnya. Jadi beliau enggak punya timba sendiri, ada timba di situ, timba dari harta penguasa. Isyaratun ila anna dalwa mimma sultan. Dianya ucapan beliau itu mengisyarah kepada bahwa sungguh timba itu dari harta sultan. Jadi sultan zaman dulu itu banyak sultan jahat, suka memeras rakyat sehingga hartanya itu syubhat. Ibrahim bin Adham timba aja enggak mau beliau gunakan karena syubhat. Radhiyallahu an ashabi Rasulillah, semoga meridhai oleh Allah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahimallahu man tabi'ahum bi ihsanin, semoga merahmati oleh Allah akan orang-orang yang mengikuti ia akan mereka para sahabat, mengikuti dengan baik, minas salaf, dari para salafus saleh, faqad ibta'adu an syubhah, sungguh mereka menjauh dari syubhat-syubhat, wastabra'u lidinihim tamamal bara'ah, membebaskan diri mereka untuk agama mereka akan kesempurnaan bara'ah. Mereka benar-benar menjaga agamanya dan kehormatannya. Empat, likulli malikin hima, sabit bagi setiap raja itu punya hima, taman larangan. Wa inna himallahi fi ardihi maharimuh, sesungguhnya himallah dalam buminya Allah itu keharamannya Allah. Setiap raja punya tempat yang terlarang, nggak boleh dimasuki. Begitu juga Allah punya tempat terlarang yang tidak boleh dimasuki, yaitu keharaman, yaitu maksiat-maksiat, dosa-dosa. Allah melarang kita berbuat dosa. Al-ghardu min dzikri hadzal misal, al-ghardu min dzikri hadzal misli huwa tanbihu bisyahidi 'alal ghaib wa bil mahsusi 'alal mujarrad. Bermula maksud dari menyebut ini perumpamaan itu memberitahukan dengan yang terlihat kepada yang gaib dan dengan yang mahsus yang bisa diindra, alal mujarrad kepada hal yang tidak bisa diindra. Artinya di sini ada tasbih, bagi setiap raja itu ada taman larangan. Allah juga memiliki taman larangan. Apa tujuan tasbih di sini? Bermula maksud dari menyebutkan ini perumpamaan itu memberitahukan dengan yang bisa dilihat kepada yang tidak. Raja bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat, gaib. Taman raja bisa diindra. Ya. Artinya, ya mahsus maksudnya, raja ini bisa diindra, dilihat, tapi Allah nggak bisa dilihat. Artinya biar kita paham, kalau raja memiliki taman larangan, Allah sebagai maharaja juga memiliki taman larangan. Fa inna mulukal arabi kanat tahmi mara'iya limawashiha. Sesungguhnya raja-raja Arab itu ada yaitu menjaga ia, atau ya tahmi maksudnya menjaga ia akan mara'iyah, tempat gembala, limawashiha, untuk hewan-hewan ternak. Raja Arab bikin kebun khusus untuk hewan ternaknya.
wa tatawa'ada man yaqrubuha, dan mengancam ia akan orang-orang yang mendekati ia akan marahi. Kebun khusus untuk raja dilarang orang lain masuk, mengancam. Wal khaifu min uqubatil malik yabta'idu bi masyiyatihi khaufal wuqu'. Bermula orang yang takut dari siksa raja itu menjauh ia dengan hewan ternaknya karena takut terjatuh ke dalam taman raja tadi. Begitu juga orang yang takut kepada siksa Allah, ya kita meninggalkan maksiat. Wa ghairul khaif yaqtaribu minha, dan bermula orang yang tidak takut itu mendekat ia darinya taman-taman raja. Wa yar'a fi jiwariha, dan menggembala ia di dekatnya taman-taman raja tadi. Wa jawanibiha, dan di pinggir-pinggirnya. Orang yang enggak takut dia mengembala di situ kan, tapi tanpa sadar nanti hewannya lepas masuk dah ke dalam kebun raja, kenalah hukuman. Begitu juga kalau kita main di syubhat, akhirnya terjerumus ke dalam yang haram, begitu maksudnya. Fala yalbasu ayyaqa'a fiha min ghairi ihtiyari, maka tidak lama kemudian tidak menetap ianya orang yang tidak takut bahwa terjatuh ia ke dalamnya taman larangan min ghairi ikhtiyarihi, tanpa pilihannya, bukan keinginannya. Hewannya karena bermain di sebelah kebun akhirnya jatuh ke dalam kebun. Fayu'aqabu ala dzalik, maka dia pun disiksa atas demikian. Walillahi subhanahu fi ardihi hima, dan sabit bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam buminya Allah itu ada hima, ada tempat terlarang. Wahwal ma'asi wal muharramat, dianya hima Allah itulah maksiat-maksiat dan segala yang diharamkan. Famanir takaba minha syai'an istahaqqa iqaballahi fid dunya wal akhirah, maka barang siapa yang terjatuh ia yang melakukan ia darinya maksiat akan sesuatu, niscaya berhak ia akan siksa Allah di dunia dan di akhirat. Wa man iqtaraba minha biddukhul, barang siapa yang mendekati ia kepadanya keharaman dan maksiat, biddukhuli fi syubhat, dengan cara masuk dalam syubhat, yushiku, hampirlah atau dikhawatirkan bahwa terjatuh ia ke dalam yang haram. Makanya di atas dianjurkan menghindari syubhat. Yang kelima, poin hadis yang kelima, silahul qalbi. Yatawaqqafu salahul jasadi ala salahil qalbi. Terhentilah bagusnya badan atas bagus hati. Karena kalau hati kita soleh, baru soleh badan kita. Li'annahu ahammu adwin fi jismil insan. Karena sesungguhnya qalb itu ahammu adwin, itu anggota yang paling penting yang ada dalam tubuh manusia, hati, jantung bahasa kita. Wa hadza la khilafa fihi minan nahiyati tasyrihiyyati wat tibbiyah. Bermula ini anggota yang paling penting dalam badan, yaitu hati. Itu la khilafa fi, tidak ada khilaf padanya, min nahiyati tasyrihiyah, dari sisi ilmu bedah, wat tibbiyah, dari sisi ilmu kedokteran. Wa minal musallam kita baca. Wa minal musallam bih annal qalbah wa masdarul hayatil musyahadati lil insan. Sebahagian dari hal yang disepakati, yang diterima dengannya. Sebahagian dari alladzi yang diterima orang atau disepakati orang dengannya, itu bahwa sungguh hati itu masdarul hayah, itu sumber kehidupan yang bisa disaksikan bagi manusia. Jadi hati di sini maksudnya jantung. Sepakat semua orang, baik muslim atau non muslim, bahwa yang menjadi orang hidup itu yaitu ada jantungnya. Kalau nggak ada jantung nggak hidup, karena dari jantung itu beredarnya darah ke seluruh tubuh. Ini maksudnya minal musallam, termasuk hal yang disepakati bahwa sungguh hati ini jantung hati kan suka kita bilang. Qalbun, jantung, hati itu merupakan sumber hidup yang bisa disaksikan bagi manusia. Wa talama huwa salimun yadakhud damma bintidamin ila jam'i a'dha'il jisim fal insanu bi khairin wa afiyah. Wa talama, dan selama dianya hati jantung itu sehat, salim, selamat, yadakhud dam, mengalirkan ia akan darah, bintidamin, dengan rapi, ila jami'i a'dha'il jisim, kepada seluruh anggota badan, fal insan, maka manusia itu selalu bi khairin, dalam kebaikan dan sehat. Jadi selama jantung orang masih sehat, bisa mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, maka manusia biasanya selalu masih sehat dan baik. Wahtajja Syafi'iyyatu bihadzal hadis ala anna aslal aqli fil qalbi.
Berhujjah oleh Imam Syafi'i dengan ini hadis kepada bahwa sungguh asal akal itu ada dalam hati. Jadi berdasarkan hadis ini, apabila baik hati, baik pula seluruh tubuh, Imam Syafi'i menyatakan kalau akal itu ada dalam hati. Artinya manusia itu berpikir, akal manusia dalam hati, bukan dalam otak. Yang dalam otak, memang dalam otak ada juga akal, tapi akal dalam otak juga bersumber dari dalam hati maksudnya. Sumber aslinya. Jadi Imam Syafi'i menyatakan bahwa sungguh asal akal, sumber akal yang asli itu ada dalam hati. Wa ma fir ra'si minhu fa innama huwa minal qalbi. Dan bermula yang ada ianya dalam kepala darinya akal, fa innama hanya saja dia nyama itu dari hati juga. Jadi pikiran yang ada dalam kepala kita itu sumbernya dari hati juga. Artinya akal itu mengikuti anjuran hati, arahan hati. Wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala, menjadikan dalil oleh mereka mazhab Syafi'i kepada demikian bahwa sungguh akal ada dalam hati dengan firman-Nya Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati yang mereka tidak paham dengannya hati. Paham biasanya kan dengan pikiran. Bagi mereka itu ada hati, maksudnya ada pikiran yang mereka enggak paham dengannya pikiran, dengannya hati. Berarti pikiran ada di dalam hati. Wa hukiya mislu hadza anil falasifati wal mutakallimin, dan dihikayahkan akan seperti ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dari filosof, dari ahli-ahli filsafah dan dari mutakallim, ahli ilmu kalam. Mereka juga menyatakan kalau akal itu sumbernya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma madhabu Abi Hanifah radhiyallahu anhu fahuwa annal aqla fid dima'. Adapun bermula madhab Abi Hanifah radhiyallahu an bahwa maka bermula dianya Abi Hanifah mengatakan bahwa sungguh akal itu ada di dalam otak. Akal ada di dalam dima', otak. Wa hukiya mislu hadza anil atibba, dan dihikayahkan akan pemahaman seperti ini anil atibba'i dari para doktor-doktor. Wahtaju bi annahu, dan mereka berhujjah bi annahu dengan bahwa sungguh hal dan sya'an idza fasadad dimagu fasadal aqlu. Apabila rusaklah oleh otak, rusaklah oleh akal. Orang geger otak, enggak bisa berpikir kan? Nah, berarti pikiran ada dalam otak. Walladhi yadharu min ilmi at-tibbi wat tashrihil hadisi anna masdarat tafkiril mubashiri innama huwa fid dimag. Bermula alladhi, ini pendapat yang zahir ia dari ilmu kedokteran, wat tasyrihil hadis, ilmu bedah yang baru yang sekarang, bahwa sungguh sumber pemikiran yang langsung hanya saja dianya masdar, sumber pemikiran itu ada dalam otak. Ya, jadi menurut ilmu sekarang berpikir itu sumbernya ada dalam kepala. Jadi mendukung pendapat Abi Hanifah. Li'annal hawasa innama tataharraku bi awamira sadiratin minal mukhi. Karena indra mata, dengar segala macam, li'annal hawasa, karena indra itu hanya saja bergerak ya dengan perintah-perintah yang terjadi dari otak yang memerintahkan apapun untuk kita lakukan. Wa ma'azalik fa innal qalba yabqa wal masdarul asliyu li hayati jam'il a'dha. Bersama demikian walaupun kita mengatakan bahwa pemikiran itu bersumber dari otak, bersama demikian bahwa sungguh hati, jantung, yabqa, tetaplah ianya jantung, huwa al-masdaru, tetaplah dianya jantung itu al-masdarul asli, sebagai sumber yang asli bagi kehidupan semua anggota. Orang tetap sepakat bahwa hati itu, jantung, menjadi sumber untuk hidup semua anggota. Orang nggak bisa hidup tanpa jantung. Wa minha, sebahagian darinya anggota itu otak, karena tanpa jantung otak pun tidak berfungsi. Fa'idha rubital hadisu fa'idzan rabital hadisu silahal jasadi wal fikri bil qalbi faqad rabitahu bil masdaril asli. Fa'idha rabital hadis, maka apabila mengikat oleh hadis akan kebaikan badan dan pikiran dengan hati, faqad rabitahu, maka sungguh telah mengikat ianya hadis akannya kebaikan badan dan pikiran bil masdaril asli, dengan sumbernya yang asli. Ya, jadi dalam hadis tadi kebaikan badan dan pikiran dengan sebab kebaikan hati, berarti memang benar
dalam hadis itu berarti mengaitkan kebaikan badan dan pikiran dengan hati, mengaitkannya dengan sumbernya yang asli. Karena pikiran dalam otak pun tetap berkaitan dengan hati. Wal ayatu asnadatil aqla ilal qulub, dan bermula ayat tadi itu menyandarkan ia akan akal kepada hati. Lahum qulubun li'annal qulubah hiyal masdarul ba'id, karena dianya hati itu sumber yang jauh. Amad dimagu fahwal masdarul qaribul mubasyiru litafkir. Adapun otak, dianya otak itu sumber yang dekat. Ya, sumber yang dekat, yang langsung, mubasyir yang menyentuh, yang mendekati bagi pemikiran. Wal muradu minal hadis silahul qalbil ma'nawi. Bermula yang dimaksud dari hadis itu kebaikan hati yang maknawi. Maksudnya bila baik hati seseorang, baik badan. Bukan baik hati maksudnya jantungnya sehat, enggak. Jadi maksud di sini maknawi, sifatnya, akhlaknya itu. Nah, jadi bermula yang dimaksud dari hadis itu silahul qalbi, bagusnya hati yang maknawi, wal maqsudu minhu silahun nafsi min dakhiliha. Bermula yang dimaksud darinya baik hati yang maknawi itu silahun nafsi, baiknya jiwa, min dakhiliha, dari dalamnya jiwa. Haitsu la yattali'u 'alaiha ahadun, sekira-kira tidak mengetahui di atasnya jiwa tadi oleh siapapun selain Allah Ta'ala. Wahya, dan dianya hati yang dimaksud itu as-sarirah, rahasia. Jadi ada namanya sir, di dalam sir itu sarirah, hati sanubari. Wa fi kitabil mu'in ala tafahumil arba'in li ibnil mulakin asy-syafi'i, dan sabit dalam kitab al-mu'in ala tafahumil arba'in, syarah matan arba'in juga, karangan Ibnu Mulakkan asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, an-nasilahal qalbi fi khamsati asya'a, bahwa sungguh kebaikan hati itu ada dalam 5 hal. Yang pertama qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Quran dengan tadabbur, memahami ayat-ayat yang kita baca. Wa khala'ul butni, dan kosong perut, artinya tidak kenyang mulut. Wa qiyamul laili, dan bangun malam. Wa tadarru' inda sahur, berdoa ketika sahur. Wa mujalasatus sholihin, dan berteman, duduk-duduk dengan orang soleh. Qultu, aku berkata. Ini kata Ibnu Mulakkan. Wa aklul halal, dan makan yang halal. Wa huwa ra'suha, dianya makan halal itu pokoknya yang 5 tadi. Bukan pokoknya 5, pokoknya apa nih? Pokoknya 5. Tadi kebaikan hati ada dalam 5, baca Quran, kosong perut, bangun malam, berdoa, tadarruk di ketika sahur, dan berteman dengan orang soleh. Aku berkata, wa aklul halal, beliau menambahkan lagi, dan makan yang halal. Wa huwa, dan dianya makan yang halal itu ra'suha, itu pokoknya 5, lebih pokok dari 5, barangkali begitu. Wa ma ahsana mangqala, dan alangkah bagus orang yang berkata ia. At-ta'amu bizrul af'al, makanan itu bijinya perbuatan, benih. Bizrul af'al, benih. Jadi makanan itu benih, dari benih itu timbul perbuatan. Indah khala halalan kharaja halalan, jika masuk ianya makanan nisbah halal, jika masuk ianya makanan akan yang halal, sia keluar ia nisbah halal. Jika masuk ianya makanan hal keadaan makanan yang halal, keluar ia halal pula. Bila makanan yang kita makan makanan halal, perbuatan yang timbul juga halal, energi yang dihasilkan. Wa in dakhala haraman kharaja haraman, jika masuk ia akan yang haram, niscaya keluar ia haram pula. Wa in dakhala syubhatan kharaja syubhatan, jika masuk ianya makanan syubhat, keluar pun perbuatan yang dihasilkan pun syubhat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal qalbus salimu huwa unwanul fawdi indallah, dan bermula hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat dari segala penyakit. Penyakit hati maksudnya huwa unwanul fawdi, itu tanda, alamat kemenangan, keuntungan, keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jalla.
Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun." Pada hari yang tidak bermanfaatlah oleh harta wala banun, tidak pula anak-anak, illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang ia kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, bersih dari segala kemaksiatan dan dosa. Wa kana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, senantiasa berkata ya Nabi dalam doanya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau akan hati yang salim. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, innama yahsulu salahul qalbi bisalamatihi minal amradil batinah. Hanya saja berhasillah oleh kebaikan hati dengan selamatnya hati dari penyakit-penyakit yang batin. Kal ghalli, seperti ghalli, apa namanya ghalli? Ghalli semacam menipu, kayak dengki juga. Ya, wal hikdi seperti dendam, wal hasadi seperti iri, wasyuhi kikir, wal bukhli kikir. Jadi syuhi kikir, bukhli juga kikir, cuma kikirnya ada perbedaan. Wal kibri seperti ketakaburan, wasukhriyati suka menghina orang lain, warriya seperti riya, wasum'ati sum'ah, wal makri makar, wal harsi kerakusan, wat tam'i tamak juga kerakusan, tapi ada perbedaannya. Nanti kita baca kitab Al-Furuqul Lughawiyah di mana perbedaannya. Wa adamir ridha bil maqdur, dan seperti tidak rela dengan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab, berkata oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, al-qalbu salim huwa salimu minal afati wal makruhati kulliha. Bermula hati yang salim, hati yang sehat, yang selamat, itulah yang selamat. Bermula hati yang salim, bermula dianya hati yang salim, itu yang selamat dari segala penyakit dan segala yang dibenci kulliha seluruhnya. Wa huwal qalbul ladzi laisa fi siwa mahabbatillah wa khasyati. Dan dianya hati, itulah hati yang tidak ada dalamnya selain cinta kepada Allah dan selain takut kepada Allah. Dan khasyati ma yubaiduhu minhu, dan takut kepada ma yang menjauhkan ia darinya Allah. Itulah hati yang selamat. Hati yang di dalamnya hanya ada cinta kepada Allah, takut kepada Allah hingga enggak maksiat, takut kepada hal-hal yang membuat dia jauh dari Allah. Wa qala al-Hasanul Basri, berkatalah oleh Hasan Basri, lirajulin, bagi seorang laki-laki, dawi qalbak, obati olehmu akan hatimu. Obati olehmu akan hatimu, fa inna hajatallahi ilal ibadi silahu qulubihim. Karena sungguhnya hajat Allah kepada hamba itu salahu qulubihim, itu baiknya hati mereka. Karena Allah menginginkan memang kita jadi orang yang memiliki hati yang baik. Wa yalzamu min salahi harakatil qalbi salahu harakatil jawarih. Dan lazim dari baik gerakan hati oleh baik gerakan segala anggota badan. Kalau hati kita baik, badan kita anggota badan juga akan baik. Karena hati menginginkan kebaikan, melakukan kebaikan, pasti badan tergerak untuk melakukan kebaikan. Fa idza kana al-qalbu salihan laisa fi illa iradatallahi wa iradata ma yuriduh. Apabila adalah hati itu baik, niscaya tidak ada dalamnya hati kecuali iradatullah, menginginkan Allah, wa iradata ma yuriduh, dan menginginkan apapun yang Allah inginkan. Ya. Oh, ini jawabnya di sini. Apabila adalah hati itu yang baik, bagaimana hati yang baik? Laisa fihi, yang tidak ada dalamnya hati illa iradatullah, kecuali menginginkan Allah, wa iradati ma yuridu, dan menginginkan apapun yang Allah inginkan, niscaya. Jawab iza, lam tanba'is, niscaya tidak terbangkitlah oleh anggota badan, lam tanba'isil jawareh, tidak terbangkit, tidak tergerak, tidak termotivasilah segala anggota badan, illa fima yuridullah, kecuali pada apa-apa yang diinginkan oleh Allah juga. Nah itu. Fasara'an ila ma fihi ridha, maka bersegera ianya anggota badan kepada apapun yang dalamnya apapun itu ada ridhanya Allah. Wa kafat amma yakrah, dan berhenti ianya anggota badan dari apapun yang membenci ianya Allah akannya apapun. Wa amma yakhsha ayyakuna mimma yukrihuhu wa illam yatayakkan zalik, dan dari ma yukhsha,
Wakafat, dan berhenti ianya anggota badan dari apapun yang membenci ianya Allah akannya, dan dari apapun yukhsya yang ditakutkan, ayyakuna bahwa ada ianya sesuatu itu dari apapun yang membenci ianya Allah akannya, sekalipun tidak yakin ia akan demikian. Maksudnya, ketika hati itu baik, maka hati itu tidak akan menggerakkan anggota badan melainkan apapun yang diinginkan oleh Allah. Ketika itu anggota badan segera melaksanakan apapun yang membuat Allah ridha, dia menahan diri dari apapun yang Allah benci dan dari apapun yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan bahwa Allah membenci itu, walaupun dia tidak yakin benar kalau Allah membenci hal tersebut. Ya. Keenam, yursyidul hadisu ila al-hasi ala fi'lil halal. Membimbing oleh hadis kepada mengajak untuk melakukan, memperbuat yang halal. Wajitina bil haram, dan meninggalkan yang haram. Watarki syubhat, dan untuk meninggalkan syubhat. Inilah faedah dari hadis. Hadis menganjurkan kita untuk melakukan yang halal, meninggalkan haram, meninggalkan syubhat. Wal ihtiyati lid dini wal ardi, dan untuk berhati-hati untuk agama dan kehormatan. Wa adami ta'atil umuril mujibati lusi'iddan, dan tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan ia bagi buruk sangka, waluku, dan bisa menyebabkan terjatuh fil mahdur, ke dalam yang dilarang. Yang ketujuh, ad-da'watu ila islahil quwwatil aqilah, mengajak kepada memperbaiki kekuatan akal. Wa islahin nafsi, dan memperbaiki nafsu diri jiwa, min dakhiliha, dari dalamnya jiwa. Artinya kita hadis ini menganjurkan kita supaya dalam kita lebih baik dari zahir kita yang baik. Ya. Jadi yang ketujuh poinnya mengajak kepada memperbaiki kekuatan akal, memperbaiki diri dari dalamnya diri. Wahwa, dianya memperbaiki diri itu islahul qalbi, itulah memperbaiki hati. Yang kedelapan, saddud dara'i ilal muharramah, menutup jalan menuju yang haram. Menutup jalan, hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada yang haram, walaupun hal itu tidak haram, kita hindari, tutup jalannya. Saddud zara'i, menutup jalan menuju kepada yang haram. Wa tahrimul wasaili ilaiha, dan mengharamkan perantara yang membawa kepada yang haram. Hal-hal yang bisa membawa kita kepada yang haram, haram juga. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'ab. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.